Halo, gimana kabar kalian di keadaan corona ini? Semoga kalian yang nonton video aku baik-baik saja. Semoga kalian terus dikasih kesehatan. Di beberapa bulan terakhir ini, usaha pernikahan, foto, video, wedding, dan segala vendor-vendornya itu kan lagi mengalami penurunan. Dan sekarang ini ketika kita kan sudah mau masuk masa new normal nih, nah itu ada sebuah protokol kesehatan dan keamanan. Ini aku juga dapat dari salah satu grup. Ya, ada beberapa hal sih yang menggelitik bagi aku. Ini aku mau coba nih bahas satu persatu ya. Nah, ini sekarang aku buka, kita lihat dari Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia. Ada di daftar isi tuh ada bagian wedding organizer, hotel, gedung, catering, dan lain-lain. Nah, kita langsung ke fotografi, videografi aja ya, karena itu yang relevan. Aku akan bacain sedikit. Jadi di sini itu tertulis ini berlaku untuk new normal yang aku tahu. Jadi kalau ya setelah itu akan balik ke normal lagi. Aku akan bacain secara cepat dulu. Yaitu yang pertama ini ada meliputi crew safety dan new normal. Kita di sini lihat ada sebelum dan sesudah. Yaitu sebelumnya ada foto bersama berdekatan, fokus foto dokumentasi dan interaksi tamu di pelaminan. Setelahnya yaitu foto bersama itu lebih dikasih jarak karena kita kan lagi social distancing juga untuk mengurangi penyebaran virus ini. Terus perbanyak beauty shot instead of dokumentasi, ya mungkin karena acaranya kan jadi nggak banyak, jadi ya mungkin kalian juga perbanyaklah beauty shot kedua pengantin tersebut. Setelah itu video ucapan selamat di saat kedatangan. Jadi mungkin ya waktu kalau sebelumnya ini kan interaksi tamu langsung di pelaminan. Jadi mungkin kita nggak ada interaksi di pelaminan, biasanya kan para tamu berbaris buat menyalami pengantin. Nah ini mungkin mereka dikasih kata sambutan aja dan di awalnya seperti itu. Terus, nah ini untuk workflow-nya. Nah ini aku akan bacain ya. Jadi workflow timnya dimulai dari persiapan, itu pertama pengecekan kesehatan kru. Oke, jadi kita harus sehat untuk bekerja. Yang kedua, pembersihan alat mulai dari kantor vendor, membersihkan diri sebelum membersihkan alat, tangan, pemakaian sarung tangan dan masker. Setelah itu membersihkan semua alat-alat dengan disinfektan. Jadi sebelum kalian mulai pemotretan, kalian pastiin alat-alat yang kalian pakai itu bersih semua supaya tidak meninggalkan kuman-kuman penyakit seperti itu ya. Terus pelaksanaannya, setiba di lokasi pernikahan, semua kru mengganti pakaian dengan pakaian baru dan memakai alas sepatu. Oke, jadi kalian harus berpakaian rapi dan bersih, jangan kumel lah istilahnya. Terus selama tugas memakai semua atribut kesehatan seperti masker, topi pelindung, sarung tangan. Untuk waktu penggunaan masker diganti sesuai dengan standar kesehatan. Ini aku nggak tahu ataukah dari fotografer atau dari vendor WO yang menyiapkan. Cuman kalau aku baca dari sini mungkin sih ini dari WO ya. Jadi ya kita sesuai protokol social distancing menggunakan masker apa segala itu oke, nggak masalah. Setelah itu menjaga jarak dengan objek foto yang tadinya objek foto ya sebenarnya kalau kita motret kita pasti berjarak ya, kecuali kita motret pakai lensa fisheye ya, itu nggak berjarak. Cuman ya mungkin kita mungkin memposekannya lah ya untuk mereka jangan terlalu banyak orang banget terus berkumpul gitu, mungkin seperti itu. Terus habis itu selama tugas harus ke kamar mandi, maka semua atribut pengaman dilepas dan ditaruh ke wadah aman. Ini mungkin ya berarti kayak masker, sarung tangan gitu mungkin yang kalian pakai, kalian harus lepas dulu daripada maskernya kena kuman di kamar mandi gitulah ya, kemungkinan yang aku tangkap seperti itu. Setelah itu, nah membantu mengatur jarak pada saat foto bersama, nanti ada ilustrasinya. Setelah itu tidak menerima permintaan foto melalui handphone. Nah ini jujur aja aku setuju banget sama peraturan nomor 6 ini, bukan hanya di saat corona sih, cuman di saat ya kapanpun sih, karena kan selama ini kan
kita sebagai fotografer atau videografer itu kan lebih fokus kepada liputan pengantinnya, dan kadang-kadang tuh ada tamu yang sering minta tolong foto, dan ya dengan segala hormat, bukannya kita tuh nggak mau foto, tapi kita tuh punya job yang kita harus selesaikan, jadi kayak kita harus lebih fokus sama apa yang kita foto gitu loh, daripada kita pakai handphonenya orang. Belum kalau ada kenapa-napa sama handphonenya kan kita jadi tanggung jawab seperti itu. Jadi ya kalau buat kalian yang tamu-tamu lebih baik suruh ya minta tolong teman kalian lah, atau ya mungkin WO lebih baik seperti itu. Terus nah, pada akhir tugas kembali membersihkan alat dengan alcohol swab. Oke, jadi kalian harus bersihin alat-alat kalian. Setelah itu melepaskan semua atribut pengaman dan ditaruh dalam wadah. Jadi tadi masker, kalau kalian pakai sarung tangan atau penutup kepala atau apapun itu dibalikin lagi ke WO-nya, atau kayak masker itu kan sekali pakai terus dibuang. Seperti itulah, kalian udah ngerti sendiri standar keselamatan PSBB. Dan ini page terakhir, contoh signage. Oke, ini aku nggak ada masalah sama sekali. Nah, ini pengaturan foto di pelaminan. Ini jujur aja aku pertama kali ngelihat ini aku tergelitik banget sih guys dengan pengaturan foto di pelaminan ini. Ini kan ada top view sama ilustrasi kan. Ini aku zoom di sini. Nah, aku mungkin akan lebih fokus ke top view-nya. Nah, ini menurut aku agak aneh banget sih kalau foto bersama itu dikasih jarak, dan dengan ilustrasi yang seperti ini ya, kalau kalian lihat itu jujur aja ini sebuah impossible shot, dan ini shot yang nggak mungkin bisa kalian lakuin sih. Kalau kalian melakukan hal ini pun bisa, bukannya nggak bisa, tapi hasilnya pasti aku yakin hancur banget sih. Ujung-ujungnya malah kalian disuruh revisi gitu sama kliennya. Nah, aku akan jelaskan kenapa ini adalah sebuah shot yang tidak mungkin, atau why this is an impossible shot. Untuk menjelaskan ini, ada 3 aspek fotografi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu aspek distorsi. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau kita foto dengan skema seperti ini, berarti kan mereka berjauh-jauhan. Berarti otomatis karena jaraknya jauh, kita harus menggunakan lensa yang lebih wide kan untuk foto maupun video, terutama foto sih. Mungkin 16 sampai 24 mili, yang biasa kita pakai foto bersama kan di antara 24 sampai 35 mili. Kalau lebih wide mungkin 16 mili, dan jujur aja itu akan menimbulkan suatu distorsi yang sangat parah sih. Seperti kalau kalian tahu, jadi karakter lensa wide itu akan mendistorsi bagian ujung-ujungnya, di ujung kanan, kiri, atas, bawah seperti itu. Kalau di tengahnya sih enggak. Nah, ini aku ada contohnya. Oh ya, kalau di Lightroom itu kalian bagusnya kalian bisa mencari by metadata gini guys. Tuh, kalian bisa search fotonya pakai kamera apa. Nah, ini bisa diganti di sini focal length dan 16 mili. Nah, ini aku kasih lihat contoh distorsi di lensa 16 mili. Oke. Nah, misalkan anggap aja ini foto bersama kan, dengan kalian menggunakan lensa wide. Ini kan aku lensa 16. Kalau kalian lihat di bagian tengah frame sini, tuh ini kan dia nggak distorsi nih, cuman gitu kita ke pinggir, tuh ini kan kita lihat orangnya tuh jadi pertama berdirinya jadi miring, padahal ini kan berdirinya nggak miring kan, harusnya miring. Setelah itu jadi gede gitu, ketarik. Begitupun juga yang sebelah kiri, tuh ini kayak kakinya nih kalau kalian lihat tuh kan jadi distorsi, jadi gede banget seperti itu, dan di tengahnya itu enggak. Nah, itu masalah pertama kalau yang foto distorsi. Terus aku ada satu lagi, misalkan foto ini. Nah kita lihat foto ini juga. Ini kan panggungnya di sana nih, anggap aja tuh distorsi. Kita lihat di sini nih, kita lihat nih tangan orangnya ini kan jadi panjang banget guys kalau kalian lihat. Terus di bagian ujung-ujungnya ini tuh nih kayak sepatu, kalian lihat nih sepatu ini kan dia kan berdirinya kan tegak harusnya, tapi jadi miring seperti itu. Nah, ini distorsi yang ditimbulkan oleh lensa wide. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu object compression. Nah, ini aku mau sedikit dalam untuk masalah object compression ini. Jadi object compression itu kalau kalian pernah tahu, kalau kalian foto pakai lensa wide nih ya, kalau orang yang ada di depan sama di belakang itu kan jadi kelihatan jauh. Sedangkan kalau kalian pakai lensa tele,
objek dan backgroundnya itu kelihatan dekat gitu guys. Itu namanya object compression. Nah, hal ini nih yang paling sering banget bikin masalah di dunia jurnalistik guys. Nah, aku mau kasih contoh untuk hal ini ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita lihat ini ada salah satu contoh dari website Petapixel. Ini waktu keadaan corona kemarin ya. Waktu ini ada seorang jurnalis yang dia memotret pantai pada saat keadaan corona, itu dipotret dan hasilnya itu crowded banget. Nah, ini kalau kalian bisa lihat. Nah, ini guys, ini kalau kalian bisa lihat, ini dalam keadaan corona yang seharusnya social distancing. Kalian lihat ini parah banget kan. Di sini kayak orang tuh malah ramai banget, terus kayak nggak ada social distancingnya, seperti itu ramai. Dan ini kan salah satu berita yang bukan bohong tapi misleading sih, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Jadi ternyata foto ini tuh difoto dengan lensa sekitar 300 mili. Coba aku lihat. Nah ini difoto dengan kamera Nikon D5 yang which is berarti kamera full frame, yaitu dengan lensa. Nah, ini kita lihat 380 mili. Itu kan lensa yang tele banget kan. Nah, efek lensa tele itu mendekatkan yang jauh. Seperti itu guys. Nah, terus di masalah ini kita lihat itu ada angle lain. Kalau kita lihat dari tuh, kalau dilihat dari perspektif lain ya, sebenarnya orang di sini itu mereka pada menerapkan social distancing. Hanya aja ada satu orang yang memotret dengan lensa tele yang menyebabkan misleading. Tuh, harusnya kan ini waktu difoto dari drone itu tuh mereka berjauh-jauhan, seperti itu sih guys. Jadi itu efek kompresi lensa. Terus ada lagi, ini masih dari Petapixel. This photo show how easy is it to create fake news with photography. Nih, aku langsung lihat. Nah, kalau kalian lihat nih perbandingan di foto yang di kiri dan kanan, ini aku zoom ya. Yang di foto sebelah kiri ini kan kelihatan berdekatan, padahal mereka berjarak mungkin 1 meter lebih nih di sini. Seperti itu. Sama juga dengan ini foto yang kelihatan dekat padahal berjarak. Nah, ini juga sempat ngetren nih foto ini. Ini waktu social distancing, kalian lihat ya. Ini kan padahal mereka udah rapi nih, rapi kan. Cuman memang ada mungkin jurnalis yang nakal seperti itu yang menyebarkan foto yang misleading. Itu tuh kalian lihat di kiri itu kan parah banget nih hasilnya. Jadi kayak deket-deketan semua, nggak ada social distancing seperti itu. Dan ya ini kalian bisa lihat semuanya sama. Tuh, seperti itu guys. Itu yang dinamakan efek kompresi lensa. Jadi semakin kalian menggunakan lensa tele, itu objek yang berjauhan akan menjadi dekat. Nah, terus aku ada contoh juga untuk event real yang aku pernah foto tentang object compression ini. Aku akan tunjukin ke kalian juga di sini. Nah, kita lihat foto ini ya. Jadi ini foto waktu sedang konser musik dan aku pakai dua kamera, yang satu pakai lensa tele 70-200, yang satu pakai lensa wide 16-35. Nah, aku kasih contoh real. Kalau yang tadi kan dari internet, aku kasih contoh real yang dinamakan objek kompresi itu. Nah, yang pertama, nah ini kalian lihat foto ini grup band From Is 9. Kita lihat ini focal length 200. Nah, di focal length 200 itu kan berarti objek yang berjauhan menjadi dekat kan. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan mereka kan seharusnya kan mereka berjarak dan mereka itu berjauhan, tapi di sini terlihat mereka itu berdekatan semua. Bahkan kita hampir tidak bisa tahu mana yang di depan, mana yang di belakang, seperti itu. Coba kalian bandingkan foto itu dengan foto. Nah, yang ini aku ambil pakai lensa 35 mili. Kalian bisa lihat. Nah, dengan lensa 35 mili ini termasuk lensa yang cukup wide. Tuh, kalian bisa terlihat kan jarak antara mereka. Jadi ada kelihatan banget yang dia ini di depan, ini di depan, terus mana yang di belakangnya, mana yang lebih belakangnya lagi. Jadi dimensinya itu lebih kelihatan kalau kita pakai lensa wide. Terus sama halnya dengan ini juga. Ini lensa wide tadi 35 mili, ini 32 mili. Kalian bisa lihat di sini kelihatan jelas banget mana yang di depan, mana yang di belakang. Ini juga pakai lensa lumayan jauh 130 mili. Ini mereka jadi kelihatan sejajar semua, tingginya juga sama.
Dan nah kalau kalian lihat nih, ini dari penonton sama ada speaker sama ada mereka ini kan kelihatan berdekatan kan. Padahal kan mereka jauh banget nih. Nah ini efek kompresi lensa tele. Nah terus aku ada satu angle lagi, kalian perhatiin ya. Ini aku foto dengan lensa wide. Kalian lihat ini 26 mili. Ini mereka kelihatan kan jaraknya di depan, mana yang di depan, mana yang di belakang itu kan jelas sekali. Sekarang kita lihat lensa dengan 180 mili. Ini aku foto dari sisi lainnya, cuman kurang lebih kan formasi mereka masih sama nih, ini sama ini. Dengan sisi belakang tuh. Dengan aku pakai lensa yang 180 mili, kalian lihat sendiri ini aku udah nggak tahu nih mana yang di depan, mana yang di belakang, kecuali kalau ya kita perhatiin bener-bener ya. Cuman kan untuk orangnya aja kan tingginya jadi sama semua kan. Jadi orang yang di depan ini kan di depan berarti yang orang ini kan berarti kan di depan nih dia, dan yang dibandingin sama yang di belakang ini kan di belakang tuh. Orang ini sama yang ini kan tingginya mirip karena ini efek kompresi. Sedangkan kalau kita lihat foto yang ini, orang yang di depan sini sama yang di belakang, misalkan ini depan sama yang belakang ini kan kelihatan jelas banget, yang di belakang lebih jauh dong. Seperti itu. Sama halnya juga dengan ini aku pakai 30 mili. Ini mereka lagi berjajar, bandingkan dengan ini pakai 20 mili. Tuh sama-sama lagi berjajar, tapi atau distorsi juga masuk dalam hal ini itu berpengaruh sekali sih. Dan kalau dihubungkan dengan foto wedding tadi, berarti kan kita balik lagi ke yang tadi. Nah, untuk tamu yang di bagian depan ini sama yang di bagian belakang, ini kan dia berjauhan kan letaknya. Berarti otomatis kalau kita mau mendekatkan mereka, kita harus pakai lensa tele. Tapi dengan kita menggunakan lensa tele, otomatis kita harus mundur jauh sekali. Dan ya, itulah, it's impossible to mundur sejauh itu. Pasti ada orang yang nutupin kita, atau ya mungkin memang tempatnya nggak segede itu, seperti itu. Nah itu masalah yang kedua. Yang ketiga sekarang permasalahan depth of field. Jadi depth of field itu aku nggak akan membahas mendalam tentang hal ini, tapi simpelnya tentang mana yang bokeh, mana yang enggak, seperti itu aja sih simpelnya. Nah kalau kalian memotret dengan lensa terutama tele, itu kan pasti kan yang di bagian background atau bagian foreground itu kan kita harus milih mana yang fokus, mana yang enggak. Jadi otomatis bokeh itu pasti terjadi kan. Kalau kita mau menghilangkan bokeh itu dan fokus dari belakang ke depan, berarti kan kita harus menaikkan F-nya, diafragma, jadi F16 atau mungkin bisa F22 atau F32 mungkin lensa tele. Dengan keadaan F yang setinggi itu kan kalian membutuhkan lighting yang terang banget sih guys. Jadi ya solusinya ya kalau kalian mau menaikkan F-nya supaya tajam dari depan ke belakang, ya kalian harus menggunakan lighting yang keras banget, dan kalau bisa dibouncing sih karena itu kan jauh jaraknya, seperti itu. Nah ini masih masuk permasalahan depth of field juga. Pasti ini kalian bingung nih kalau kalian foto terus kalian fokus ke tamu yang di depan, yang di depan sebelah sini, brightnya kan di belakang banget tuh. Jadi yang depannya kan pasti fokus, brightnya jadi buram kan, sedangkan kita kan klien kita kan justru brightnya tersebut, seperti itu. Dan kalau kita fokus ke belakang, depannya jadi buram, kebalikannya kan. Nah itu adalah masalah yang ketiga. Untuk lebih jelasnya, aku sempat ada demo kecil-kecilan. Coba kita langsung lihat aja demo yang sudah aku bikin ya. Nah ini adalah setting tes aku. Di sini aku pakai kayak baterai gitu buat model-modelnya. Terus aku pakai tripod supaya nggak goyang. Terus untuk demo kali ini aku pakai lighting juga, satu lighting di sini, dan nanti aku akan ganti-ganti untuk lensanya. Yang pertama aku pakai lensa 16-35 di range 16, 24 dan 35. Habis itu aku ganti 50 dan aku ganti 70-200 di range 70, 100, 135 dan 200 mili. Ini adalah skema ilustrasi formasi foto wedding di panggung. Aku sudah tambahkan ilustrasi peletakan kameranya beserta dengan penggunaan lensanya. Yang pertama itu adalah garis putus-putus, itu kondisi di mana kita tidak mengalami pembatasan jarak sehingga foto yang dihasilkan juga normal seperti biasa. Ini contoh yang aku ambil gambarnya. Nah terus kita masuk ke garis yang pertama yang warna merah itu adalah simulasi saya menggunakan lensa wide. Saya memotret di 16 mili, 24 mili, dan 35 mili.
Nah, kalau kalian lihat lagi, itu garis yang tidak putus-putus itu adalah field of view atau jangkauan lensa kita mengambil gambar. Itu semakin wide lensa kita, maka field of view atau sudut lensa kita akan semakin lebar juga. Nah, yang kedua, untuk yang warna biru, aku ganti lensa menggunakan lensa medium tele, sehingga saya harus mundur lebih jauh untuk memotret supaya mendapatkan semua orang yang ada di panggung tersebut. Karena menggunakan lensa medium tele, jadi sudut pemotretan pun semakin sempit. Nah, berikut adalah foto yang aku ambil dengan focal length 50 mili dan 70 mili. Dan yang ketiga, untuk warna hijau saya menggunakan lensa tele, sehingga saya harus memotret lebih jauh lagi, harus mundur jauh untuk mendapatkan semua orang yang ada di panggung tersebut. Nah, ini aku foto di 100 mili, 135 dan 200 mili. Nah, tapi buat disclaimer juga, simulasi ini aku buat menggunakan benda yang kecil ya. Kalau dalam keadaan real, itu untuk mengambil foto dengan lensa tele sehingga mengurangi distorsi dan kompresi objek, itu pengalaman saya sendiri itu harus mundur bisa sampai 20 meter lebih ke belakang. Jadi ya agak mustahil sih. Seperti itu. Nah, yang tiga pertama ini saya ambil dengan lensa 1635 f4 di f5,6. Nah, yuk yang pertama kita zoom ke 16 mili dengan f5.6. Ini kalau kalian perhatiin, sebelah kanan sama kiri frame tersebut itu gambarnya ketarik-tarik guys. Dan distorsinya itu terlihat banget, jadi gemuk-gemuk baterainya. Terus kalau kalian lihat nih, jarak antara baterai satu dengan baterai yang lainnya itu terkesan sangat jauh. Dan masih terlihat banget ya kalau para baterai-baterai ini mereka bersocial distancing, jadi aman. Nah, selain itu karena saya fokus ke baterai di bagian belakang, maka di yang bagian depan itu menjadi blur. Nah, sekarang kalau kita lebih zoom lagi ke yang 16 mili ini untuk melihat kompresinya, ini kalian lihat sendiri kan, yang baterai bagian depan ini terlihat besar sekali dan yang baterai bagian belakang ini terlihat kecil sekali. Ini kalau dalam pemotretan real, ini kalian bakal dikomplain abis sih guys sama kliennya. Nah, sekarang yang 24 mili f5,6. Jarak antara baterai satu dengan lainnya terlihat semakin dekat dan distorsinya juga lebih terkendali. Nah, meskipun di bagian ujung-ujungnya ini masih sedikit ketarik dan terlihat agak miring. Terus untuk kompresinya itu jauh sekali lebih baik jika dibandingkan dengan yang 16 mili tadi guys. Meskipun masih terlihat perbedaan ukurannya sangat jauh. Sekarang di 35 mili f5,6 distorsinya itu sudah semakin sedikit lagi dibandingkan sebelumnya. Terus untuk kompresinya juga terlihat semakin sedikit. Nah, sekarang aku ganti ke lensa 50 mili. Di 50 mili distorsinya ini sudah dibilang tidak ada lagi dan jarak antara baterai pun terlihat lebih berdekatan jika dibandingkan dengan 16 mili tadi. Jadi sedikit tidak kelihatan social distancing. Terus untuk kompresinya itu juga semakin baik. Kalau kalian lihat jarak yang depan dan belakang ini semakin mengecil. Nah, sekarang aku ganti ke lensa 70-200. Selanjutnya kita langsung lihat di 70 mili. Di sini aku mundur menjadi semakin jauh, dan untuk kompresi backgroundnya jarak antara foto yang depan dan belakang sudah semakin tidak terlihat. Nah, kalau di 100 mili kita bisa lihat jarak antara baterai semakin tidak terlihat lagi dan kompresinya juga lebih kecil lagi. Terus dua garis merah tersebut kalau kalian lihat itu udah hampir sama kan panjangnya. Dan di 135 mili ini tidak berbeda jauh dengan 100 mili tadi, tapi mungkin terlihat di kompresinya. Nah, ini aku zoom, dua baterai tersebut udah terlihat hampir sama kan besarnya. Nah, yang paling terakhir di 200 mili ini, karena ini lensa terpanjang yang aku punya, ini juga mirip sih sebenarnya dengan 135 tadi. Nah, tapi kalau kita zoom ini nih, baterai yang di bagian depan sama belakang itu sudah besarannya itu udah mirip guys. Meskipun yang di bagian depannya kelihatan lebih blur ya, tapi udah hampir tidak bisa dikenali kalau mereka ini menjaga jarak. Jadi kesan tidak social distancing meskipun mereka sudah berjarak. Kalau kalian lihat sebelumnya tadi kan. Kita coba lagi satu ya. Kalau di 200 mili ini kita tutup diafragmanya ke f32. Nah, ini berikut adalah hasilnya. Tapi kalau kalian mau dari depan ke belakang fokus seperti ini, kalau sama seperti saya itu aku butuh ISO 100 di f56 nya, terus waktu aku naikin ke
F32 itu aku udah butuh ISO 6400, jadi gambarnya pasti udah jauh lebih noise ya. Nah terus sekarang coba kita lihat ya, bandingkan aja side by side comparisonnya objek antara 16, 24, 50 dan 200 mili. Nah di sini akan terlihat banget perbedaan kompresinya guys. Nah kembali lagi di studio, itu tadi sedikit demo yang udah aku berikan. Semoga bisa membantu kalian supaya lebih jelas ada gambarannya. Dan jadi kesimpulannya ada 3 hal yang harus kalian lakukan ya kalau kalian mau memotret wedding dengan formasi yang seperti itu dan dengan hasil yang bagus. Yang pertama yaitu kalian harus pakai lensa tele karena kompresi, terus kalian harus mundur sejauh mungkin, yang which is impossible karena nggak semua tempat weddingan luas. Nah yang ketiga, kalian harus tutup diafragma kalian sekecil-kecilnya atau naikkan angka F-nya 11, 16 atau ke atas. Dan yang terakhir, kalian gunakan lighting yang kuat karena penggunaan F yang tinggi berarti kalian butuh lighting yang kuat banget. Oke, jadi seperti itu. Terus ya di sini aku nggak ada menyalahkan siapa-siapa karena ini adalah aturannya, jadi kita tetap harus mentaatilah aturan yang sudah berlaku ini. Dan selama masa new normal ini kalian harus jaga kesehatan supaya bisa terus bekerja. Semoga pandemi ini cepat berakhir, tetap ditaati karena semua protokol itu kan demi kebaikan kita juga. Dan kalau udah selesai new normalnya juga nanti semuanya akan balik seperti semula lagi kok guys, jadi nggak usah khawatir. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka like, kalau nggak suka dislike. Kalian tulis komentar di bawah kalau kalian nggak setuju atau kalian punya pandangan lain. Aku open banget sama hal ini. Dan kalian mau berikan saran, kritik, atau kalian mau meminta video selanjutnya mau tema apa, kalian bisa tulis di bawah. Oke? Jadi share juga ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.